Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para viewers kali ini and welcome to the podcast today. Saya Inai dan saya sebagai host untuk podcast kali ini yang bertemakan terkait adat istiadat dan seluruh budaya yang akan dilestarikan di Maluku Utara. And welcome untuk Kak Arya dan Kak Charlie sebagai narasumber kita pada kali ini, pelajar-pelajar dari SMA yang menjadi salah satu ikon di Ternate dan juga lumayan berwawasan luas terkait kebudayaan-kebudayaan yang ada di sini. So, there is so many questions yang juga dititipkan kepada saya untuk ditanyakan kepada narasumber kita yang ada kali ini. Sebelum itu, kita mulai dulu ya. How's your day? Untuk kakak-kakaknya, mungkin ada kesibukan dari sekolah masing-masing? Tell us more. Kalau untuk aku pribadi sih, akhir-akhir ini mungkin lebih sibuk ya soal tugas yang ada di sekolah. Oh, buat you? Kalau mana, Kak Arya? Kalau dari saya sih kurang sibuk ya, karena saya bisa meminimalisir waktu saya. Manajemen waktu ya, I see. Jadi, before we move to the questions, ada nggak kira-kira kayak yang bikin semangat untuk hari ini, gitu? Sejauh ini sih nggak ada ya. Kalau semangat karena ini tentang budaya dan saya salah satu orang yang sangat tertarik dengan budaya lokal. Yes. Ya, nice idea. Suka spirit yang seperti itu. Oke, kita masuk pada top 3 questions kita. Yang paling pertama, paling top yang akan ditanyakan yaitu bagaimana ya usaha agar bisa lebih menarik perhatian anak muda or so-called Gen Z terhadap melestarikan adat istiadat dan menjaga adab di era digital nih. Top question karena ini yang paling banyak dirasakan sama viewers kita terkait ya sopan santun anak-anak sekarang, krisisnya sudah seperti separah itu. Gimana ya tanggapan kakak-kakak sekalian kira-kira? Sejauh ini karena mungkin kita udah masuk ke era yang semuanya itu digital dan serba elektronik ya. Jadi mungkin anak-anak zaman sekarang tuh mereka lebih ke memperhatikan apa yang ada di sosial media dibandingkan mereka melihat budaya-budaya yang ada di daerah mereka sendiri. Terutama kayak kita lihat tuh sekarang tuh udah banyak anak-anak yang mereka udah nggak tahu apa itu budaya di daerah mereka, terus terutama yang kurangnya adab yang mereka terapkan. Iya, karena itu harus ditanamkan dari sejak dini ya, karena agar menjadi terbiasa juga dan dia bisa membuat teman-temannya juga bisa mempunyai adab yang bagus. Nah, jadi sebelum kita ke next question ya, masih mau nanya lebih lanjut nih soal experience itu gimana ya kira-kira sama berhadapan dengan orang-orang yang mungkin menurut kita tuh kurang menunjung tinggi kesopanan gitu, itu gimana ya kira-kira? Pernah nggak punya pengalaman familiar? Soalnya dari saya tuh banyak ya kayak anak-anak zaman sekarang yang seumuran saya itu mereka bagaimana cara mereka berbicara dengan seorang guru itu sama seperti berbicara kepada temannya, seharusnya kan beda ya posisinya kita gitu. Apakah punya pengalaman yang familiar? Untuk saya sih kebanyakan hampir semua karena kita lihat tuh mereka zaman sekarang tuh menganggap guru itu seperti teman, jadi cara bicaranya itu lebih ke kurang sopan untuk seorang guru dan juga seorang murid. Kalau dari saya sih punya, ya, semua pasti punya pengalaman seperti itu. Ya, bukan di lingkungan sekolah tapi di lingkungan luar karena memang lingkungannya juga tidak sehat. Makanya mereka jadi terbawa-bawa Toxic environment dan ya. juga karena mungkin contoh-contoh yang mereka lihat di sosial media, contohnya seperti prank dan lain-lain, itu mereka menganggap itu bahwa hal yang biasa, jadi mereka lakukan tanpa memandang bahwa orang ini lebih tua atau jadi itu kurang menghargai. Ya, sejauh ini karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang tuh lebih mencontohkan apa yang ada di sosial media ya, dibandingkan mereka menerapkan hal-hal yang baik. Jadi mereka lebih mengambil sisi negatifnya ya. Dan kurangnya juga sosialisasi terhadap hal Jadi tersebut. bumerang ke kita sendiri ya gitu. Dan mereka lebih ke kurang mengetahui apa itu budaya yang ada di daerah mereka sendiri ya, karena lebih banyak budaya asing gitu yang mereka ketahui dibandingkan budaya Nepal. Sejauh ini kan budaya di daerah kita kan lebih bagus ya dan lebih menarik. Karena kita untuk juga pelajari. menjunjung adat istiadatnya yang tinggi, kesopanan. Tapi karena kurang diekspor saja, jadi mereka juga minim pengetahuan tentang budaya-budaya lokal yang kurang familiar ya sama padahal lebih
menarik lagi dibandingkan budaya-budaya. Nah, itu. Padahal kalau kita ketahui tuh budaya yang ada di daerah kita sendiri itu menarik banget dan lebih perlu kita pelajari dibandingkan budaya yang ada di luar sana. Nah iya, kita kan juga menjunjung tinggi kan, kita sebagai anak bangsa yang memang berasal dari tanah kelahiran kita sendiri gitu. Harusnya sih seperti itu. Nah, moving up to the second question yang paling juga termasuk rame ya, yang nanyain juga. Sebagai generasi muda, alias saya kutip lagi Gen Z, sikap apa saja yang sebaiknya kita miliki untuk melestarikan kearifan lokal? Ini udah masuk kita sama-sama ya mencari solusi gitu. Jadi gimana kira-kira gagasan dari kakak-kakak sekalian? Boleh. Kalau dari solusi Kapop sih, Karya. Solusi karya sih sikap toleransi ya terhadap budaya-budaya kita, karena dengan itu kita juga bisa menjadi tertarik untuk menggali lebih dalam lagi tentang budaya-budaya kita, dan jika dipelajari itu sangat-sangat menarik dan bisa membuat sebuah tren bahwa budaya kita itu perlu untuk dipelajari. Kalau dari aku pribadi sih, kita sebagai generasi muda, kita harus mempunyai jiwa-jiwa penasaran akan apa itu budaya yang ada di daerah kita, biar kita sebagai anak muda yang mungkin masih perlu banyak wawasan, lebih mengetahui, dan mungkin dari apa yang kita ketahui bisa kita sebarkan ke teman-teman yang lain yang mungkin mereka juga belum tahu. Nah, jadi itu salah satu solusi sih buat saya, harus punya jiwa yang penasaran dan supaya kita bisa menjadi orang yang berwawasan luas. Oke, nice answer dari kakak-kakak sekalian. Mungkin ini juga menjadi salah satu pengaruh ya, dan juga bisa diharapkan menjadi bumerang yang baik ya untuk kita semua nantinya. Jadi untuk sikap-sikap yang udah diberitakan sebelumnya, kalau dari saya sih ada sih pengalaman yang kayak gini, similar gitu. Udah ditegur gitu kan, kayak jangan kayak gitu, karena itu nggak baik, pertama negatif. Tapi ya tetap aja gitu, mereka lanjutin dan malah jadi siklus buat mereka sendiri, kebiasaan mereka yang nggak bisa, katanya nggak bisa dihentikan. Padahal sebenarnya bisa, tapi merekanya aja yang nggak mau gitu. Itu gimana ya kira-kira? Untuk orang yang kayak begitu sih lebih dipertegas dan lebih dikasih sebuah nasihat gitu ya, biar mereka bisa saling menghargai dengan orang yang lebih tua dan tidak menerapkan sikap yang begitu untuk agar tidak tersebar ke teman-teman yang lain ya. Dan siklus seperti itu bisa diberhentikan dengan cara mendidik generasi-generasi baru agar mereka mempunyai wawasan tentang adab, budaya, dan istiadat yang ada di sekitar kita, dan itu bisa saja memberhentikan siklus-siklus yang seperti tadi hostnya bilang. Nah, karena mereka sudah membangun karakter mereka sendiri dari kecil dan tidak mencontohi karakter-karakter generasi yang sudah Okay, nice answer. So we're moving to the third question, which is the last question. Pertanyaan terakhir yang juga ramai ditanyakan dan mungkin menjadi puncak dari semua pertanyaan ya. Bagaimana pemuda dapat berperan sebagai agen perubahan positif dalam melestarikan adat istiadat sementara tetap terhubung dengan dunia digital yang terus berkembang? Kan dari pertanyaan pertama tuh kita menyudutkan kalau dunia digital itu mungkin salah satu efek yang memberikan efek bumerang negatif ya. Tapi sekarang itu gimana kita tetap menghadapinya gitu? Kita memanfaatkannya gitu. Dengan memanfaatkan era digital ini dengan baik, itu dengan bisa mencari tahu lebih dalam lagi di internet, karena era digital juga mempunyai sisi positif dan sisi negatifnya. Balik dari diri kita sendiri ingin mengambil yang mana. Nah, jadi bisa dimanfaatkan dengan baik, malahan bisa lebih bagus lagi karena sudah bisa mencari tahu hal-hal yang di luar, tapi kita hanya berdiam diri di rumah. Tidak seperti dulu yang harus ke tempatnya, atau harus dengar cerita atau baca koran seperti itu. Itu juga sangat menguntungkan bagi generasi muda untuk mencari tahu. Karena kita udah masuk ke zaman elektronik yang semuanya bisa kita cari ya lewat internet. Untuk aku sih pribadi, mungkin kita bisa membagikan tentang adat istiadat melalui sosial media, biar semua orang juga bukan hanya di daerah kita tapi daerah luar juga bakal tahu tentang sebuah budaya di daerah kita sendiri. Lebih ke memposting sesuatu di dalam sosial media agar banyak orang lebih tahu gitu.
Oke, jadi ini merupakan gagasan-gagasan yang cukup penting untuk disuarakan ya. Terlebih lagi saya harap ya semua generasi muda yang ada di Ternate juga mendengarnya. Dan ya, saya rasa itu mungkin sudah ya akhir dari podcast kali ini. Dan juga ke depannya saya harap kakak ini nantinya bisa lebih banyak menginspirasi ya generasi-generasi muda yang ada di Ternate. So for the viewers out there, selamat sore dan terima kasih telah menonton, and see you on the next episode. Bye.